Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibak ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sebagaimana yang dibacakan oleh qari'ah kita, Sheila Novia Putri, Quran Surah Al-Qasas ayat 77, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mencari pahala negeri akhirat. Namun kita juga diingatkan untuk tidak melupakan bagian kita sebagai manusia di dunia. Dan Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang merusak bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Pemirsa, senang sekali rasanya saya Ihza kembali menyapa Anda dalam acara ini. Sebagaimana biasanya kita akan banyak sekali mendapatkan pencerahan dari para guru-guru kita yang nanti akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Dan insya Allah dari apa yang disampaikan nanti akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Alhamdulillah hari ini saya berada di Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Dan sudah bersama saya dua guru kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya pada kesempatan ini. Yang pertama Ustadz Haji Ahmad Rodiani SAG dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan SHI MHI. Mari kita sapa dua guru kita. Assalamualaikum Ustadz Ahmad, Ustadz Husaini.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Insya Allah kita akan banyak mendapatkan pencerahan dari para guru kita. Siap Ustadz? Siap insya Allah. Alhamdulillah, baik. Dan tak lupa alhamdulillah saya juga sudah berkumpul dengan para asatidzah dan santri Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati. Saya sapa dulu, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ibu dan teman-teman sehat semua? Sehat alhamdulillah. Bapak, Ibu dan teman-teman, insya Allah kita hari ini akan banyak mendapatkan pencerahan terkait tema yang sangat menarik. Siap Bapak Ibu? Wah, teman-teman juga perlu semangat ya. Masya Allah. Pemirsa, pada kesempatan ini kita akan banyak berbincang berkenaan dengan tema hari ini, yaitu gapai akhirat tanpa melupakan dunia. Sebagaimana di awal tadi, qoriah kita, adinda kita, yaitu Sheila Novia Putri yang menyampaikan Quran surah Al-Qasas ayat 77. Ini ayat yang begitu menarik sekali. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk mencari pahala akhirat, namun Allah juga mengingatkan agar kita tidak melupakan bagian kita di dunia. Artinya bagaimana kita sebagai umat manusia yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala menyeimbangi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Untuk itu langsung saja kita mintakan yang pertama kepada Ustadz Haji Ahmad Rodiani SAG untuk menyampaikan tausiahnya. Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ad-da'i ila ridwani. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisunnati. Marilah kita awali hari kita ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita begitu banyak limpahan rezeki kepada kita. Salawat dan salam juga tentu kita tak lupa persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, kerabat dan sahabat serta pengikut beliau. Yang kita muliakan guru kita Haji Husaini Sahlan SHI MHI dan host kita Al Ustadz Ihza. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengomentari materi ataupun tema kita hari ini luar biasa, ini tepat sekali. Menggapai akhirat tanpa melupakan dunia. Ini tema yang tepat sekali. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan kita yang kita dahulukan itu adalah akhirat. Dan dari tema ini, definisi ataupun pengertian yang kita ambil bahwa kehidupan kita harus ada visi akhirat. Visi ke depan akhirat, yaitu kepentingan kehidupan kita di akhirat. Namun dalam perjalanan kehidupan kita, karena kita insan atau manusia yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka tentu kita tidak bisa lepas dari kehidupan dunia. Oleh sebab itu juga kita tidak boleh lupa, tidak boleh membiarkan hidup kita di dunia ini dalam keadaan susah, sengsara. Tetapi kita berupaya kehidupan kita di dunia ini lebih baik. Sebagaimana surah Al-Qasas yang dibacakan tadi. Mengenai menyeimbangkan kehidupan kita. Bahwa kita harus bahagia di akhirat. Dan harus juga hidup dengan baik di dunia. Maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengenai ini. Rasulullah SAW pernah bersabda. Man kana yuridu ad-dunya,
Mangkana yuridud dunya. Ya, siapa yang menginginkan dunia, ya, maka dia perlu ada satu usaha. Mangkana yuridud dunya, mentolaba ya, mentolaba dunia halalan, istifafan, ya, anis masalah, wa sa'yan ala ahli, wa ta'attupan ala jari. Laqiyallahu yaumal qiyamah wa wajhu mislul qamari lailatal badri. Wa man talabad dunya halalan muqasiran mufakhiran mura'iyan laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Hadis ini menyatakan bahwa dalam kita bekerja menginginkan kehidupan kita di dunia ini lebih baik, maka kita harus bekerja, dan bekerja itu harus mencari yang halal, dan ketika kita bekerja dengan halal harus ada niat. Ada 3 niat kita dalam bekerja. Yang pertama adalah istighfafan, ya, anil masalah. Agar kita menjaga kehormatan kita untuk tidak meminta-minta. Yang kedua adalah sa'yan ala ahli. Kita niat bekerja untuk berusaha untuk membiayai keluarga kita. Yang ketiga, mesti niat yang kita adakan dalam usaha kita adalah ta'attupan ala jari, agar kita bisa berkasih sayang, ya, berlembut dengan tetangga-tetangga kita. Ini niat yang puluhan. Kenapa demikian? Karena orang yang bekerja dengan 3 niat ini, dia nanti di akhirat, kata Rasulullah SAW, dia akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah yang seperti bulan purnama, karena rahmat Allah telah tercurah kepadanya. Namun apabila niat dia bekerja mencari kehidupan ini dengan 3 niat, apa itu? Mukasiran, mengumpulkan, menumpuk-numpuk harta dunia. Wa mufakhiran, berbangga-bangga. Wa mura'iyan, pamer. Maka apa yang diterimanya nanti di akhirat? Dia akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah murka kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita ini, maka kita harus seimbangkan usaha ikhtiar kita. Dengan cara apa? Dengan membetulkan niat. Sehingga apa? Visi kita ke depan adalah akhirat, kebahagiaan akhirat. Dengan niat yang benar, maka kebahagiaan akhirat kita capai. Tapi dengan niat yang salah, maka kita tidak akan menggapai sebuah kebahagiaan di akhirat nanti. Dan bahkan kita akan mendapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita mesti bekerja dengan baik. Tidak ada orang yang bisa menggapai kebahagiaan dunia dan bahkan kebahagiaan akhirat dengan bermalas-malasan. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam sebuah hadis tentang doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung dari rasa atau perbuatan malas, kelakuan malas, lemah dan malas. Al-ajz, lemah dan malas. Maka di kesempatan kita hidup di dunia ini, mesti kita rajin bekerja. Namun dalam hal rajin bekerja, kita tentu, tadi saya sampaikan, visi kita adalah kebahagiaan akhirat. Maka benarlah ayat Al-Qasas tadi. Kita jangan lupa juga kehidupan kita
di dunia agar lebih bisa mencapai kebahagiaan. Ada satu perkataan hikmah, ada yang mengatakan ini hadis, tapi di perkataan yang bagus sekali. Apa itu? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladangnya akhirat. Apa artinya? Artinya ketika kita hidup di dunia, kita adalah orang yang sedang bercocok tanam. Orang yang sedang menanam. Yang ingin nanti hasilnya kita petik di akhirat. Inilah seharusnya yang kita lakukan. Maka dalam kehidupan dunia kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, tetapi orientasi dan visi kita adalah kebahagiaan akhirat. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Kebahagiaan akhirat itu lebih utama. Sebagai seorang beriman, kebahagiaan akhirat adalah tujuan akhir kita, yaitu jannah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad. Sama-sama. Alhamdulillah. Kebahagiaan akhirat justru kita utamakan Ustadz ya. Karena memang terkait dengan niat yang disampaikan tadi oleh Ustadz Ahmad. Niat bekerja ada 3 kata beliau tadi. Apa ibu-ibu? Yang pertama adalah menjaga kehormatan agar tidak meminta-minta. Betul Pak ya, Masya Allah ya. Kemudian yang kedua menafkahi keluarga. Wah ini terutama untuk laki-laki yang sudah berkeluarga, yang punya istri, yang punya anak. Kemudian yang ketiga adalah mampu berkasih sayang. Wah ini menarik sekali nih Ustadz. Artinya kita bekerja memampukan diri untuk berkasih sayang, Masya Allah. Dan tentu kalau dalam hal niat ini Ustadz ya, karena Nabi saya ingat ulun pernah bersabda, innama amalu biniat begitu ya. Segala sesuatu itu tergantung niat. Kalau seseorang meniatkan sesuatu untuk dunia sebenarnya bisa saja dapat. Tapi akhiratnya lupa. Wah ini yang perlu kita nanti perdalam bersama dengan Ustadz Usaini. Setelah pesan-pesan yang berikut ini tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen sebelumnya kita sudah banyak sekali mendapatkan pengetahuan dari Ustadz Ahmad berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu menggapai akhirat tanpa melupakan dunia. Bagaimana agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tetap bekerja, tetap melakukan aktivitas, tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan kita tapi tidak melupakan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, justru mengutamakan akhirat, tapi juga ada bagian-bagian dunia yang perlu diproses bersama. Nah, inilah pentingnya mengapa kita hadir dalam kegiatan ini, kemudian juga kita menyelesaikan, mendengarkan tausiah-tausiah dari Ustadz kita nanti. Nah, tadi kita sudah mendapatkan pengetahuan nih dari Ustadz Ahmad bagaimana agar kita ini bekerja, agar memampukan diri kita. Dan yang ketiga tadi, agar kita mampu secara mandiri dan kita mampu berkasih sayang. Masya Allah, ini menarik sekali nih bagaimana kita memampukan diri kita agar mampu berkasih sayang. Bapak, Ibu, dan teman-teman masih semangat? Masya Allah, ulun cek dulu semangatnya. Hari yang berkah, hari yang berkah, Masya Allah. Nah Bapak Ibu dan teman-teman, tadi kita sudah banyak belajar Bu ya Pak ya dari Ustadz Ahmad berkenaan dengan gapai akhirat tanpa melupakan dunia. Kadang-kadang Bu Pak, kita ini kerja untuk akhirat seolah-olah tapi lupa dengan dunia. Jadi nanti pakaiannya biasa-biasa aja atau bahkan maaf yang sudah sobek-sobek masih dipakai gitu ya. Wah ini kan kita perlu pahami kembali nih ya, apakah seperti itukah kita di dunia atau jangan-jangan ada hal yang belum kita pahami terkait dengan gapai akhirat tanpa melupakan dunia. Untuk itu langsung saja kita mintakan kepada Ustadz Usaini untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Pak Camat jualan tomat. Jadi gawian camat ini jualan tomat. Karena camat jualan tomat maka yang beli harus hormat.
kita adalah umat Nabi Muhammad. Maka tentu jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du, yang sama-sama ulun muliakan, ulun banggakan ayahanda Ustadz Haji Rahmadi, yang sama-sama juga kita muliakan host kita Ustadz Ihza, juga yang ada di hadapan kita calon-calon penghuni surga, amin. Insya Allah ulun doakan semoga cepat masuk surga, amin. Jangan dulu ya, jangan diaminkan dulu ya. Insya Allah kalau diaminkan 2 minggu selesai ya. Yang sama-sama juga kita banggakan Ustaz, para asatidzah, para asatidz, santri dan santriwati yang tentunya semoga senantiasa oleh Allah diberikan panjang umur, disehatkan badan, dikuatkan iman, dan tentu juga diistiqomahkan dalam ibadah. Juga pemirsa hari yang berkah TVRI Kalimantan Selatan yang dimanapun berada, yang insya Allah juga Allah berikan berkah dan rahmatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Menarik tadi ketika ayahanda juga Qari'ah tadi menyampaikan ayat ya, ayat Al-Qasas ya, ayat 77 ya. Ayat ini kalau kita perhatikan dikaitkan dengan ayat sebelumnya juga, ini bicara tentang Qarun. Ya, pada masa Nabi Allah Musa, itu sepupu Nabi Musa, dia kaya. Saking kayanya dia punya kunci, itu punya kunci saja, yang bawa tuh kunci unta. Saking kayanya dia, yang bawa kunci itu unta. Nih, maka kemudian di ayat yang ke-77 apa kata Allah? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada 4 hal mungkin. Yang pertama adalah cari karunia Allah yang utama. Jadi tujuan pertama kita adalah akhirat dulu, ya. Akhirat ini paling utama. Maka dulu di zaman-zaman sahabat itu enggak pernah nanya hal dunia. Yang ditanya itu pasti ayyul amal afdal, amal apa yang paling utama ya Rasul? Pasti tanya amal. Atau paling tidak akhbirni, beritahukan kepadaku ya Rasulullah bi amali yudkhulunil jannah. Satu amalan yang memasukkan kami ke dalam surga dan hal yang menjauhkan wa yubaiduni minan nar, hal yang menjauhkan kami daripada api neraka. Pertanyaannya pasti itu. Bagaimana kita bisa beramal untuk dapat surga, menjauhkan dari neraka. Ini beda sama anak-anak sama zaman sekarang, ini beda. Yang ditanya tuh hingga kayak apa supaya sugih. Guru jangan amalan apa supaya sugih. Jangan ulun gampang, supaya sugih itu gampang. Kenapa guru menabung 1 juta sehari sugih ham sudah. Ini kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang pindah musti ya bang. Ya, pindah musti datang ke tuan guru kan, ulun guru aja bagi pengamalan apakah yang penting halal kada nang haram, artinya ulun paham bila nang haram tu temakan makanan karena gas anak bini ulun kasihan bagiannya neraka kada hendak, ulun guru aja kada hendak, cuman guru ini mentes dia bang ya, tahu sudah kadang-kadang kan orang bahara itulah, orang bahara itu tahu jauh sebelum kita datang tahu dah. Jasidin buka pang kopiah nyawa dibuka kopiah nomor buntut sekalinya. Apa nomor buntut? Pada kada hendak nang haram, nang halal aja beratan. Ternyata apa? Gawiannya. Maka yang pertama tujuan utama kita apa? Akhirat. Maka insya Allah kalau akhirat yang kita tuju, dunia ngikutin. Kan gitu. Kalau kita tanam padi, rumput tumbuh enggak? Rumput tumbuh. Ya, tumbuh. Kalau rumput yang kita tanam padi tumbuh enggak? Enggak, jadi kalau kita tanam akhirat, maka insya Allah dunia akan ngikutin. Tapi kalau yang kita kejar dunia,
jangan harap akhirat akan kita dapatkan. Maka pertama, tujuan orientasi hidup jangan lupa. Apa yang pertama? Allah. Ya. Santri dan santriwati, tujuan utama kesini kita apa? Karena Allah. Belajar di pesantren ngapain? Karena Allah. Kemudian nanti ketika bekerja kenapa? Karena Allah. Bahkan nanti cari calon juga karena Allah, bukan karena bungasnya. Karena bungas itu kan, bungas tuh habis juga kan Tuhan ya anu juga kan. Bukan karena itu, tapi karena Allah semuanya. Nah maka satu itu. Yang kedua, diksi yang kedua kalau kita perhatikan, yang pertama adalah tujuan utama akhirat. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupa kau hidup di dunia. Nah ini apa? Hebat Tuhan itu luar biasa. Maha tahu dia. Dunia ini posisinya bukan tujuan utama. Tapi apa? Jangan lupakan. Nah kalau begitu apa? Dunia cuma sarana. Untuk apa? Mencapai akhirat. Bukan dunia tujuan. Tapi akhirat tujuan, dunia sebagai sarana. Ini kan kadang-kadang kembali dunia yang dituju. Padahal tujuan utama apa? Akhirat. Dunia cuma sebagai jangan kau lupa. Artinya apa? Pada posisi kita berada di dunia tetap. Apa yang kita tetap begawi tetap. Kerja tetap, sekolah tetap, apapun tetap kita. Tapi utamakan tujuan karena akhirat. Maka di Islam tuh nggak ada larangan. Mau jadi pejabat boleh. Mau jadi penguasa silakan. Mau jadi apa saja silakan. Toh juga kita lihat Nabi, para sahabat itu kaya. Siapa yang bilang miskin? Kalau Abu Bakar tuh miskin gak mungkin bisa motong ceritanya sapi untuk dibagikan kepada fakir miskin 100-an unta, gak mungkin. Dan gak mungkin seluruh hartanya Abu Bakar tuh diperuntukkan untuk umat Islam, gak mungkin. Kenapa? Karena mereka kaya. Cuma lihat baik Abu Bakar maupun Umar itu doanya apa? Ya Allah, jadikan dunia dalam genggaman kami, tapi tidak dalam hati kami. Artinya apa? Dunia itu sebatas hanya dalam genggaman, bukan di hati. Nah kita ini jadi persoalan tuh hati. Contoh anak sandal aja kan, karena sandal tuh harganya larang, 1 juta misalnya, masuk masjid bingung. Terbawa ke hati, berbayar Allahu Akbar. Kayak apalah sandal unda busia hilang, harganya larang 1 juta misalnya. Itu namanya sandal di hati. Pada sandal di mana anakan sandal? Di kaki, bukan di hati. Kenapa kita meletakkan beratan itu di hati? Padahal dunia itu harusnya bukan di hati, tapi di genggaman tangan. Maka di Islam nggak ada larangan jadi pejabat. Silakan jadi pejabat, tapi pejabat yang beriman. Silakan jadi pengusaha yang beriman. Silakan jadi penguasa yang beriman. Silakan jadi jenderal yang beriman. Silakan jadi apa saja, tapi yang beriman. Maka tadi derajat dunia hanya jangan kau lupakan. Kenapa kita hidup di dunia? Yang kedua, karena kita secara fitrah manusia itu yang namanya dunia nggak usah diarahkan, kita otomatis sudah secara fitrah pasti dah, ya kan? Kalau kita tujuannya dunia duluan biasanya agama kelupa. Tapi kalau orang agama insya Allah dunia pasti nyusul. Ada nggak orang yang berdakwah kemudian dia nggak kawin? Pasti kawin kan? Ada orang yang misalnya ibadah aja nggak makan, pasti makan. Jadi yang namanya dunia tuh udah otomatis secara tidak langsung kita pasti. Kenapa? Karena kita tinggal hidup di dunia, ya kan? Ada yang mau nggak kawin? Hendak mau kawin biasanya kan siapa yang kada hendak dulu? Biasanya yang namanya manusia itu fitrah. Secara fitrah kita pasti pengen satu kawin, yang kedua pengen makan, maka itu otomatis sudah ya. Maka diksi yang kedua yang harus kita perhatikan apa? Dunia hanya sebagai sekedarnya saja, sesuatu yang tak dilupakan. Tujuan apa? Akhirat. Karena kalau tujuan akhirat, insya Allah dunia kita akan ngikutin. Ini yang dicari oleh Tuhan. Makanya orang bahar itu lihat, orang bahar ya Allah pian. Yang penting datang berangkat pagi, pulang sore, kemudian sholat jamaah. Kalau ini sampai malam. Di Banjar Pangtapinya ya Allah, di Banjar tuh malam kayak siang. Pokoknya tidak ada beda malam ya siang sama. Kalau dulu kada. Makanya kalau kita perhatikan kisah-kisah lah, ada kisah menarik pian. Kai ininya pokoknya si Din nih gawian tuh berhumah aja. Tapi jujur dan kada munting akhirat, kada munting dunia, penting akhirat. Setiap orang yang pentingnya akhirat tak terlalu mengejar dunia itu doanya diijabah. Jadi ada kisah Kai ini berjukung bawa cangkul kan, bawa parang kan, gesan berhuma tuh parang lah biasanya.
Nah di tengah jalan, ini kisah aja bang lah. Rupanya parang tadi gugur ke sungai. Doa kai, ini kisah. Doanya memang orang Banjar ini kudu bekesah. Ya. Itu budaya Banjar itu pertama kudu bekesah. Tapi ngalih menulis kan. Jadi kalau bekisah nih Banjar jagau. Jadi gugur ke sungai. Berdoa. Ya Tuhan, ini kayak apa ulun parang sebutingannya bila kada kaul kada kau begawi Tuhan. Maka niat ulun kenapa? Karena Allah hendak menghidupi anak bini, kan tugasnya kata ayahanda tadi adalah tujuan kita kerja untuk menghidupi keluarga, untuk kasih sayang. Kayak apa Tuhan? Tuhan suruh cut, malaikat tadi kan cut, jaga Tuhan. Tuh kasihan kai itu, tolong pang bantui. Tapi malaikat sedang mencoba bujukkah hanya nih cinta lawan Tuhan bukan cinta lawan dunia. Diambil lagi ke dalam sungai, dapat para tapi dari intan. Oh intan kah? Intan dulu. Kai ini kampun pian mentes nih. Ujar kai lain malaikat ya. Artinya lain nang itu. Mun pian bisa mengambil kan. Tajun pulang malaikat tadi, ambil pulang, dapat berlian kesannya berlian. Ini kampun pian lain juga. Oh jangan malaikat luar biasa kai memang jujur. Tajun pulang malaikat ambil nang ini kampun pian. Iya aja, yang bujur tadi. Jangan malaikat, amun kayak itu ambil ketiganya. Ya kalau dapat, intan dapat, berlian dapat, parang dapat. Jalan pulang jukung tadi. Nini pulang nanti cabur. Tadi apa dia? Nini nanti cabur. Lalu berdoa ya Allah jangan ini tercabur Tuhan nai. Kira malaikat tadi kat. Apalagi Tuhan ya malaikat tuh kasihan. Nini nanti cabur. Maka Nini cinta mati tuh. Saking cinta jodoh Nini itu manggil Nini itu sayang terus. Sayang cucu bertakun kenapa kayak manggil Nini sayang. Aku kada ingat nggak kan Nini kamu jaga tadi kan. Cabur kayak malaikat cabur tak. Dapat kayak bidadari. Takun nih kai nikah Nini bini pian. Oh jaga kai menggatar. Bujur kayak malaikat. Jaga malaikat. Nah jam malaikat berdusta nyawa nih. Kenapa maka itu bujur makan enggak tahu lain nyawa. Lain yang ini. Hadang dulu malaikat aja. Jangan langsung menuduh. Jangan asal tuduh pian. Tadi pengalaman waktu parang jatuh pian ambilkan parang dari jenis intan. Ulun pada lain pentajun lagi. Dapat berlian ulun pada lain pentajun lagi. Dapat yang bujur pian julung ketiganya. Ulun itu hak malaikat teh. Busia karena pas pian tajun ke dalam pian dapat Luna Maya misalnya. Ya kayak Luna Maya kan. Ulun pada lain pian tajun pulang dapat sehari nih misalnya kan. Ulun pada lain pian tajun pulang dapat ini. Ulun pada iya pian julung ketiganya. Ulun itu sudah lama lintut ulun. Nah itu ya. Jadi ini kisah aja ya kisah. Kadang ngantuk perkataan. Baik yang ketiga. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Diksi yang ketiga dalam hidup kita di dalam ke dunia ini. Pertama Allah tujuan, yang kedua dunia jangan kau lupakan. Yang ketiga berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Ingat, kebaikan itu pasti akan menuai kebaikan. Apa yang kita tanamkan dia akan kita tuai. Apa? Kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan Allah al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas dengan apa? 10 kali kebaikan. Ya. Jadi apapun yang pengen gawi, ngasih minum gasan laki segelas dapat 10 kebaikan. 2 gelas dapat 20 kebaikan. Ulun kok aja hendak dapat 100 kebaikan. Ya sedrom aja langsung kasih minum laki kan. Jadi satu kebaikan dapat 10 kebaikan. Dan yang keempat apa? Wala tabghi, janganlah kamu membuat kerusakan fil ardi. Yang keempat adalah diksi keempat, jangan berbuat kerusakan. Maka 4 ini. 1 tadi tujuan akhirat, yang kedua adalah dunia jangan kau lupa, yang ketiga terus berbuat baik, yang keempat jangan buat kerusakan. Barangkali ini Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Husaini yang sudah menyampaikan tema kita hari ini, yaitu gapai akhirat tanpa melupakan dunia. Wah, ini penting sekali Bapak Ibu ya, agar kita mampu menyeimbangi kehidupan dunia dan akhirat kita. Tidak mentang-mentang kemudian semuanya serba akhirat lalu dunia dilupakan Ustadz ya. Tapi juga ada keseimbangan di dalamnya. Masya Allah. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab untuk 2 penanya dulu. Silahkan angkat tangan yang mau bertanya. Wah, ini duluan nih Mbak yang di depan ini. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retna Sujarwati Hidayat dari kelas 10 E3. Izin bertanya Ustadz, Iya. banyak yang bingung.
Kerja keras untuk sukses di dunia itu ambisi atau keserakahan dan bagaimana Islam menempatkan batasannya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Masya Allah, ini menarik sekali nih pertanyaannya Ustadz ya. Karena banyak sekali orang yang bingung ini Ustadz. Antara kerja keras di dunia tapi kok ini serakah kah atau gimana nih? Wah ini menarik sekali pertanyaannya. Silakan yang kedua, angkat tangan. Oke, silakan yang di ujung, mbaknya, perkenalkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhlisa dari kelas 10 E3. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya menyeimbangkan ibadah dengan produktivitas dunia, apalagi kalau rutinitas kita sangat padat? Mohon dijawab, terima kasih. Alhamdulillah, wah ini menarik sekali pertanyaannya. Alhamdulillah, nanti insya Allah akan dijawab dengan ustadz-ustadz kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen-segmen yang sebelumnya kita sudah banyak sekali mendapatkan tausiah, pencerahan dari guru-guru kita berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu gapai akhirat tanpa melupakan dunia. Seringkali orang yang mengaku kerja untuk akhirat tapi lupa dengan dunianya, sehingga penampilannya semena-mena, kemudian kelakuannya sembarangan begitu ya, karena mengatakan ini dunia aja. Wah, ini perlu kita perdalam dengan para guru kita. Dan alhamdulillah sudah 2 pertanyaan kita terima dari para santri-santri yang sudah ada di sini. Namun sebelum itu ulun cek semangatnya dulu nih Bapak Ibu yang hadir di sini dan teman-teman, boleh ya? Hari yang berkah. Masya Allah, Bapak Ibu dan teman-teman, tadi sudah kita dapatkan Bu pengetahuan ya, pembelajaran dari 2 guru kita, dan alhamdulillah berkenan dengan tema ini begitu menarik sekali karena ini bekal kita agar kita tetap bekerja mengoptimalkan jatah kita di dunia. Ada bagian-bagian yang Allah berikan kita sebagai anugerah di dunia, namun semuanya diutamakan untuk akhirat. Nah, ini kita perlu perdalam bersama dengan guru-guru kita. Masya Allah, sudah 2 pertanyaan. Yang pertama dari Retno, kita mintakan kepada Ustadz Ahmad Rodiani untuk menjawabnya. Tadi pertanyaannya menarik sekali nih Ustadz, banyak yang bingung katanya. Kerja keras untuk sukses dunia itu ambisi atau keserakahan? Wah, ambisi atau keserakahan ini ya. Kemudian gimana Islam menempatkan batasannya agar kita tetap sukses dunia tapi semuanya sebenarnya untuk akhirat, nih bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Ini Retno pertanyaannya bagus sekali. Kita satu sisi kita disuruh kerja keras, ya kan? Lalu dengan kerja keras ini apakah kita itu menunjukkan ambisi atau keserakahan? Kita bedakan dulu bahwa ambisi dan keserakahan. Bahwa ambisi itu kerja keras ya, dalam arti positif. Bahwa orang yang bekerja keras dia ingin mengembangkan dirinya. Mengembangkan ekonominya, mengembangkan kehidupannya agar lebih baik. Nah, berbeda dengan keserakahan Ustaz. Keserakahan adalah memikirkan atau usaha keras, tapi yang dipikirkannya adalah keuntungan pribadi. Ini biasa ke sana. Sehingga apa yang muncul bahwa dari motivasi ini akan membedakan antara ambisi dan keserakahan. Ketika orang itu dia bekerja keras namun dia ingin mengembangkan pribadinya, kehidupannya, maka tentunya dia akan bekerja dengan baik tanpa merugikan orang lain, tanpa menyakiti orang lain, atau bahkan tanpa menjatuhkan orang lain. Tetapi ketika orang itu serakah dan dia tidak mementingkan yang lain kecuali kepentingan dirinya, maka dia akan bekerja dengan cara-cara yang tidak benar, tidak halal. Nah, tidak halal. Apa artinya? Mungkin saja menipu, mungkin saja
korupsi, mungkin saja yang dia lakukan sesuatu pekerjaan yang merugikan orang banyak. Sehingga apa? Pekerjaannya akan muncul, akan terlihat berdampak negatif bagi orang lain. Nah, lalu Islam bagaimana menempatkan ini? Islam sebagaimana ayat tadi, orientasi kita, visi kita ke depan. Bahwa kita bekerja adalah karena Allah, karena untuk kebahagiaan kita di akhirat. Sehingga kerja kita itu tentu mencari atau usaha yang halal. Sebagaimana tadi niat kita harus benar untuk kepentingan kita dalam menahan kita untuk merendahkan kehormatan kita karena meminta-minta. Untuk juga kita harus bekerja untuk keluarga kita, untuk bisa membantu yang lain. Inilah niat kita. Maka ketika kita bekerja keras, kita akan beda dengan yang lain. Kita ingin pekerjaan kita itu sebagai ambisi untuk meraih kesuksesan akhirat. Tidak kesuksesan yang hanya sementara. Itu Bang Ustaz. Masya Allah, mungkin bisa disebut sebagai kita bekerja membawa semangat akhirat. Semangat akhirat. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ahmad. Wah, ini penting sekali ini ya. Agar setiap kita yang bekerja membawa semangat akhirat. Apalagi tadi kalau kita kaitkan dengan ceramahnya Ustadz Ahmad di awal tadi, bekerja itu niatnya untuk agar kita menjaga kehormatan, tidak meminta-minta, kemudian juga menafkahi keluarga dan berkasih sayang, Masya Allah. Baik, langsung kita masuk ke pertanyaan yang kedua tadi dari saudari kita Anissa ya. Apa sebenarnya arti zuhud dalam Islam? Wah, ini kita mintakan kepada Ustadz Husaini untuk menanggapinya. Apakah berarti kita harus miskin dan menjauhi dunia agar bisa fokus ke akhirat? Wah, ini bagaimana ini tanggapannya Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan yang luar biasa. Zuhud ya. Zuhud itu yang ini ya? Oh lain, itu zuhud. Zuhud itu sebetulnya lebih orientasinya pada persoalan hati, menjauhi. Meninggalkan persoalan dunia, bukan berarti meninggalkan dunia, tapi di hatinya. Artinya gini, tetap kita hidup sebagaimana biasa, tetap kita bekerja. Dan dia lebih terkait di dalam kalbu kita, bukan di luar, bukan di fisik. Kadang-kadang penampilan fisiknya bagus, pakai jas misalnya, oh itu enggak zuhud, belum tentu. Suatu saat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu kan ada orang yang apa istilahnya sufi, tapi pakaian tambal-tambal, zuhud dunianya. Kata dia, ya Imam kau tuh belum zuhud masih, kau belum jadi sufi. Kenapa? Lihat pakaianmu bagus, pakai jas kan. Kata Imam Hasan, kata beliau, engkau zuhudnya masih di pakaian, saya di sini. Artinya ada orang pakai mobil, tapi dia tidak terikat dengan mobil. Dia punya kendaraan bagus, dia punya rumah bagus, tapi dia tidak terikat. Kenapa? Karena semua itu hanya sekedar lewat, dipakai sarana untuk mencapai Allah, ya kan? Boleh jadi pejabat, tapi jabatan bukan sesuatu yang mengikat kita. Kan yang persoalan yang susah itu adalah ketika itu seolah jadi ampun kita. Dan ketika kehilangan dia stres. Yang gitu kan yang mulai kita stres. Maka diseimbangkanlah zuhud itu tetap urusan kalbu kita, hati kita. Jadi bukan berarti harus kita berpenampilan apa adanya, lusuh. Boleh dengan berbagai macam keindahan kita miliki. Tapi hati kita tidak tergantung kepada dunia tadi. Hatinya lepas dengan dunia. Kenapa? Tujuannya adalah Allah. Pakaiannya boleh bagus, penampilannya boleh baik, dunia boleh dia miliki, tapi tidak di hati. Ingat tadi yang doanya Umar bin Khattab, ya Allah jadikan dunia dalam genggamanku, tapi tidak dalam hatiku. Jadi boleh kita memiliki dunia, tapi tidak masuk ke dalam hati kita. Saya kira itu ya. Terima kasih. Oh, jadi berarti zuhud ini bisa dibilang kita melepaskan rasa memiliki mungkin Ustadz ya. Bahwa ini bukan milikku, ini milik Allah mungkin begitu Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Oke, langsung saya buka 2 pertanyaan lagi. Alhamdulillah kita masih ada waktu. Silahkan penanya ketiga, angkat tangan yang mau bertanya. Oh, oke, mbaknya di depan silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Salsabila dari kelas 10E4. Ingin bertanya, gimana sih caranya menyeimbangkan ibadah dengan aktivitas-aktivitas dunia, apalagi aktivitas kita padat banget, gimana? Masya Allah, apalagi kalau masih muda Mbak ya. Mohon penjelasannya. Banyak kegiatan, banyak aktivitas, tapi gimana nih cara menyeimbanginya? Masya Allah, menarik sekali ini pertanyaan dari Syifa tadi ya namanya ya. Oke, silakan satu pertanyaan lagi, silakan angkat tangan yang mau bertanya. Wah, Masya Allah, silakan yang di depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Mutmainnah dari kelas 10E3. Izin bertanya Ustadz, kadang kita punya cita-cita tinggi tapi takut jadi terlalu duniawi. Apa prinsip Islam agar kita tetap punya orientasi akhirat dalam mengejar mimpi? Masya Allah. Mohon dijawab Ustadz. Oh, ini karena yang bertanya ini masih muda-muda Ustadz, jadi bagus sekali nih berkaitan dengan cita-cita, tujuan begitu ya. Alhamdulillah. Langsung saja ulun mintakan kepada Ustadz Ahmad menanggapi pertanyaan dari Syifa tadi. Gimana caranya menyeimbangkan ibadah dan produktivitas dunia ini Ustadz? Apalagi kalau rutinitas kita padat banget sebagai pembelajar, misalnya udah belajar banyak, ada kegiatan ekskul misalnya, kegiatan organisasi atau apapun itu gitu ya. Gimana cara menyeimbangnya? Silakan Ustadz. Iya. Bagus sekali pertanyaannya untuk sesi ini. Bagaimana menyeimbangkan kita antara ibadah dengan aktivitas kerja kita. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, itu Rasulullah saatan-saatan. Ada waktu-waktu. Tentu kita maklum bahwa tidak sepanjang hari kita harus bekerja tanpa istirahat. Tentu tidak diinginkan. Nah, dalam lain kesempatan Rasulullah pernah meminta Bilal, hai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya apa? Bahwa kita dalam kegiatan pekerjaan kita sehari-hari itu ada saatnya bekerja, ada saatnya ibadah. Ini mesti kita bagi waktu kita. Maka di manapun bidang kerja kita, apakah di perkantoran, ataukah di pertanian, atau barangkali sebagai seorang petani, tentu ada waktu untuk istirahat. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan waktu kita istirahat. Dan kita tahu bahwa siang itu adalah kerja kita. Wa ja'alnal laila libasan, wa ja'alnan nahara ma'asan. Malam itu dijadikan Tuhan sebagai pakaian. Nah, di sini ada yang menafsirkan bahwa maksudnya adalah kita mengistirahatkan diri, sakanan, tenang. Wa ja'alnal nahara ma'asan. Siang hari adalah penghidupan kita. Maka kita sudah maklum ketika mulai pagi hari ya, diawali dengan sholat subuh. Kemudian kita aktivitas pada jam 7 sudah berangkat kantor. Maka tengah hari kita sholat. Nah, inilah jadwal seorang muslim. Jadwal kerja dan istirahat. Maka bagaimana kita mengatur kegiatan kita, menata kegiatan kita antara ibadah. Ikutilah waktu-waktu yang sudah ditentukan Allah untuk istirahat. Ketika kita acara biasanya setelah ada istilahnya isoma. Betul. Istirahat, sholat, makan. Masya Allah. Nah itu kan isoma. Itu adalah untuk mengatur kegiatan kita. Membedakan kita, memberikan kesempatan kita untuk kerja dan ibadah. Demikian Ustaz. Masya Allah, semua ada waktunya. Ada waktunya. Ada pembagian-pembagian. Ada pembagiannya sudah. Islam sudah mengatur lengkap. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ahmad. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan keempat. Ini dari saudari kita Firda. Kita mintakan kepada Ustadz Husaini untuk menanggapinya. Kadang kita punya cita-cita tinggi, tapi takut jadi terlalu duniawi Ustadz. Masya Allah. Takut kita punya cita-cita tinggi, tapi takut terlalu duniawi begitu ya. Apa prinsip Islam agar kita tetap punya orientasi akhirat dalam mengejar mimpi kita? Silahkan Ustadz Husaini. Terima kasih. Sekejap ya.
Cita-citanya mau jadi apa? Dokter ya. Mau nikah dengan siapa? Dokter atau cita-cita itu harus tinggi ya. Kalau perlu presiden sama sekali kan. Dulu nggak ada yang berani zaman Pak Harto kan, sekarang banyak yang berani. Cita-cita harus setinggi bintang di langit. Itu kata Bung Karno kan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Harus punya cita-cita. Kenapa? Karena kita punya prinsip membesarkan agama kita itu tentu dengan kita punya kekuatan besar. Salah satunya adalah cita-cita tadi. Tapi kok takut sih dengan dikatakan duniawi? Biar orang ngomong apa saja, yang penting hati kita tetap urusannya adalah Allah. Niat kita. Maka yang pertama tanamkan niat dulu. Ngapain kita? Untuk apa? Besarkan tujuan utama kita adalah Allah. Mau jadi apa saja, mau jadi presiden boleh, jadi wali kota boleh, kan kita enggak menutup kemungkinan ada di antara santri dan santriwati jadi bupati. Siapa yang menutup kemungkinan itu jadi bupati tiba-tiba, ya. Kemudian ada yang jadi gubernur nanti. Nah di situ kesempatan kita untuk berbuat sebaik-baiknya dalam bentuk ibadah. Semua ibadah. Jadi jangan lupa apapun bekerja pun ibadah. Tidur pun ibadah. Ya kan? Tidur aja ibadah. Idza ataita marja'aka, jikalau engkau berjalan menuju pembaringanmu, kemudian fatawadda wudu'aka li salah wudu'lah wudu'mu salat, summa taj'ala syikikal ayman, kalau tekan lambungmu yang sebelah kanan lalu kau baca doa, itu ibadah. Asal doanya bujur aja, bismikallahumma ahya bismika amut. Jangan kayak kawan saya Bahari ya. Zaman Bahari itu kan kalau di pesantren itu bangun tuh dipaksa jam 2 mau tidur tengah malam, doanya tersalah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mulas dia. Tengah malam dipaksa bangun karena mau salat tahajud. Masuk WC, doanya bismikallahumma ahya bismika amut. Ngantuk dalam kamar mandinya dia. Yang penting niat kita karena Allah. Dunia itu tadi letaknya di tangan tapi tidak di hati. Di hati kita tetap Allah. Jadi cita-cita ya tetap tujuan utama adalah Allah. Jadi boleh cita-cita setinggi bintang di langit. Kalau perlu jangan cuma dokternya. Dia apa tuh yang lebih tinggi dari dokter tuh? Bosnya itu ya. Kalau perlu itu ya. Yang punya rumah sakit Ustaz. Yang punya rumah sakit kalau perlu ya. Nanti cita-citanya yang punya rumah sakit ya. Hari Senayan, hari bersih-bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Masya Allah. Kalau ada sekantung sampah, jangan dibuang di pinggir kali. Cakep. Kalau jawaban ulun tersalah, jangan dilaporkan ke polisi. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Husain. Ini barangkali menjadi pengingat terutama bagi para orang tua ya Bapak Ibu ya. Seringkali kita memperhatikan para anak-anak kalau dia memiliki cita-cita maka tugas orang tua untuk mengoptimalkannya, memfasilitasinya. Dan juga yang muda-muda, wah ini kesempatan yang besar sekali untuk bisa apa? Untuk bisa menambah kapasitas diri, menambah skill, menambah kemampuan agar menjadi yang terbaik, Masya Allah. Alhamdulillah pemirsa. Jawaban dari Ustaz Husain ini menjadi penutup acara kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah dari apa yang sudah disampaikan berkenaan dengan tema kita hari ini yaitu gapai akhirat tanpa melupakan dunia. Kita semakin memahami bahwa tetaplah kita beraktivitas, tetaplah kita dengan rutinitas, tetaplah kita dengan semua pekerjaan kita. Namun jangan lupa akhiratlah tujuannya. Saya pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukan hati. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Pada hari ini kami hamba-Mu memohon inayah, memohon ampunan-Mu. Limpahkanlah kepada kami kelapangan, limpahkan kepada kami kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan dunia ini yang penuh dengan godaan-godaan duniawi. Ya Allah, tempatkanlah dunia dalam genggaman tangan kami dan jauhkanlah jauhkanlah dari lubuk hati kami. Allahumma ya Allah,
Berikanlah kepada kami ketenangan hati, ketenangan pikiran di hari yang berkah ini. Jauhkanlah kami dari rasa cemas dan khawatir. Semoga hari yang berkah ini membawa kebaikan bagi kami semua yang hadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.